Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumb by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Jika dirinya mengatakannya, tidak ada yang akan percaya pada dirinya. Seseorang dengan 2 atribut tingkat atas, bahkan dengan 1 atribut tersebut sudah membuat seseorang menjadi jenius. Pionir dengan kekuatan ganda tingkat tinggi. Hal yang sangat tidak pernah terdengar. Flame Walker of the Sun dan Thunder Tyrant. King Ying pun bertanya-tanya monster jenis apakah dia. Kemudian King Ying juga menilai bahwa mereka cukup beruntung. Ada anggota tim yang menunggu di luar pabrik. Kalau dirinya terlalu lama di dalam, mereka pasti akan melaporkannya ke asosiasi. Asosiasi mengirimkan agen investigasi berdasarkan situasi. Awalnya untuk mengumpulkan mayat mereka, sekarang tugas utamanya adalah memindai energi roh yang tersisa, menganalisis jejak dan membangun kembali pertempuran, serta melaporkan kejadian tersebut kembali kepada asosiasi. Lalu tim dari investigasi memberitahu ketua tim penghancur bahwa berdasarkan analisis jejak dan energi sisa, menilai pola serangan dan metode pembunuhan, ada 99% kemungkinan kedua anomali itu dibunuh oleh orang yang sama. Ketua tim penghancur pun nampak syok mendengarnya, yang artinya itu benar-benar adalah pionir atribut tingkat tinggi ganda. Dirinya pikir mereka telah melakukan kesalahan. Satu saja dari anomali itu bisa memusnahkan mereka. Anggota tim penghancur pun membenarkan hal itu, dan tembakan besar itu menghancurkan mereka berdua secara langsung. Mereka semua di level Ghost Axe yang sama, tapi perbedaannya sangat besar. Lalu King Ying pun melaporkan kepada markas dan mengatakan bahwa target dirinya muncul kembali dan datanya diperbarui. Dirinya harus melapor ke markas pusat. Baik Tyrant dan gerbang utara Universitas Kinceng berada dalam ruang pantaunya. Petinggi pun mengerti. Petinggi ini juga meminta King Ying untuk menunda misinya saat ini. Dia menyelamatkan nyawa mereka, menghilangkan anomali dan mengamankan wilayah ini. Jelas dia tidak menentang asosiasi ini dan bukanlah musuh mereka. Pemikiran dirinya berbeda dengan Han Li. Demi keselamatan King Ying dan untuk meninggalkan kesan baik tentang asosiasi pada Tyrant itu, jangan hubungi dia untuk saat ini. King Ying pun mengerti. Namun King Ying menyebut bahwa dirinya punya teori tentang apa yang terjadi di gunung belakang sebelum Tyrant naik level. Petinggi pun bertanya tentang teori ini. King Ying mengatakan bahwa dulu dirinya merasakan aura yang sangat kuat di wilayahnya. Dirinya pikir Tyrant memiliki senjata roh. Tapi itu tidak mungkin. Tapi sekarang mereka tahu dia adalah seorang pionir dengan atribut ganda yang berkualitas tinggi. Petinggi pun bertanya soal Tyrant yang punya senjata roh. Petinggi pun menyebut itu tidak mungkin. Tidak peduli seberbakatnya dia. Memilikinya tanpa bantuan atau sumber daya eksternal hampir mustahil. Tambahan, penyelidik tidak mendeteksi jenis energi roh ketiga di TKP. Tidak ada yang menunjukkan adanya senjata roh. Namun King Ying mengatakan ketika dirinya bertemu dengannya, dirinya merasakan energi yang didistribusikan dari senjata roh. Petinggi pun menyebut bahwa itu mungkin energi senjata roh itu berasal dari atribut mataharinya sendiri. Jika dia seorang Rana Spirit Creator Expert, secara teoritis dia bisa melakukannya sendiri.
Mendengar hal ini, King Ying pun kaget dan menilai bahwa spirit kreator itu ada kurang dari 5 di seluruh dunia. Petinggi pun menambahkan, tetapi jika tiran ini memiliki 3 atribut itu akan mengubah seluruh landscape pionir. Penelitian mengatakan bahwa atribut yang berbeda saling menolak di dalam tubuh. Hampir mustahil untuk menampung lebih dari satu. Tidak ada pionir yang pernah memiliki 3 atribut secara bersamaan. Jika tiran memiliki senjata roh, maka fakta bahwa mereka tidak mendeteksi atribut ketiga mungkin merupakan hal yang baik. Dirinya hanya berharap pionir kuat seperti dia tidak akan menjadi musuh umat manusia suatu hari nanti. Lalu saat ini di rumah Fang Yi menilai bahwa kurang dari setahun sebelum kebangkitan energi roh resmi. Namun anomali dan gangguan alam sudah meningkat. Bahkan anomali mulai bertindak secara keras. Banyak pionir seperti dirinya yang mulai berlatih sendiri. Setelah membuka hubungan antara tubuh dan dunia roh, mereka dapat merasakan perubahan dunia dengan lebih tajam. Seperti kelompok di sungai bawah tanah itu. Bahkan tanpa pengakuan nasional, para pionir independen umumnya sedikitnya mencapai tahap Ghost Axe 1. Saat ini negara bersahabat terhadap pionir liar seperti dirinya. Itu berarti pionir resmi dan pionir liar berada dalam tahap pengamatan yang relatif tenang. Anomali masih dalam kendali pemerintah. Dan tidak ada konflik yang besar terjadi di antara pionir. Namun meskipun pemerintah telah mendirikan asosiasi spirit energi kultivasi, pemerintah tetap belum mempublikasikannya. Sementara itu, orang-orang terus berbicara tentang ketidakstabilan dan meningkatnya bahaya di sekitar mereka. Jelas pemerintah sedang berusaha untuk melindungi masyarakat dan secara diam-diam mendadakkan alarm. Namun masalahnya adalah itu. Dirinya bisa tahu pemerintah tidak percaya diri untuk membuka era kultivasi bagi semua orang. Dengan jumlah populasi yang sangat besar. Ketika informasi diberikan ke publik, akan terjadi kekacauan, kerusuhan, dan kematian massal. Berdasarkan kondisi saat ini, para pionir yang diketahui belum dapat menangani tingkat kerusuhan itu. Ancaman internal dan eksternal hanya akan mempercepat kekacauan. Jadi, pendekatan lembut seperti ini mungkin yang terbaik. Lagi pula, rasa takut manusia lebih menakutkan daripada monster. Lalu, dalam pikiran Fang Yi bertanya-tanya apakah kerusuhan ini sudah direncanakan. Yang membuatnya khawatir adalah anomali ini berkembang lebih cepat dari yang dirinya duga. Setelah menyentuh Black Mist, dirinya menyadari bahwa anomali itu termasuk dalam subcabang atribut gelap yang disebut atribut bayangan, yang merupakan kutukan bagi para pionir. Namun anomali ini memiliki kecerdasan yang jauh melampaui binatang biasa. Mereka tidak hanya senang memakan manusia. Bagi mereka tubuh pionir adalah kenikmatan yang jauh lebih besar. Terkadang mereka bahkan bekerja sama untuk memasang perangkap dan menyergap pionir. Meskipun tidak semengerikan anomali atribut gelap yang pernah dirinya lihat sebelumnya. Mereka mampu menghancurkan seluruh negara atau benua. Jika dirinya tidak mengikuti mereka hari ini, tim pionir itu dan orang yang mencoba merekrutnya mungkin tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Hanya sub-atribut saja yang menyeramkan dan menjijikan. Full drug atribut pasti sangat berbahaya, tapi karena dikatakan sementara tidak dapat diserap, apakah itu berarti setelah dirinya memenuhi kondisi sistem dirinya dapat menyerapnya? Jika dirinya tidak bisa menggunakan atribut kegelapan, sangat mematikan bagi manusia. Untuk dirinya sendiri itu akan menjadi hasil terbaik. Bahkan mungkin menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Saat ini dirinya memiliki teknik pernapasan matahari. Thunder atribut Thunderbolt Ravine Divine Thunder. Dan yang sub atribut Inner Flame yang digunakan dalam Crimson Flame Blade tekniknya. Bukan hanya atribut ini tingkat tinggi, tapi yang lebih penting lagi, dirinya punya teknik yang sangat sesuai dengannya. Lagi pula dengan Ghost Axe bintang 3 seharusnya ada sangat sedikit pionir yang bisa menandinginya. Tapi itu masih jauh dari cukup. Kemudian di saat itu tiba-tiba ponsel Fang Yi berbunyi. Dan itu adalah panggilan telepon dari bibinya. Fang Yi pun bertanya mengapa bibinya tiba-tiba menghubunginya. Lalu bibi pun bertanya bagaimana kesehatan Fang Yi saat ini. Sepupu Fang Yi akan datang untuk belajar di dekat Fang Yi. Dirinya tidak nyaman membiarkannya menginap di hotel sendirian.
Bibi pun bertanya, bisakah sepupu Fang Yi menginap dengan Fang Yi selama beberapa hari? Fang Yi bertanya mengenai sepupunya ini. Fang Yi pun ingat bahwa dia seorang siswa berprestasi yang suka belajar. Dirinya bahkan tidak dapat mengingat lagi bagaimana penampilannya. Lalu Fang Yi pun menanggapi hal ini dan memperbolehkan sepupunya untuk menginap. Fang Yi meminta bibinya untuk mengirim dia ke sini. Dirinya punya kamar luang di rumah. Fang Yi pun bertanya kapan sepupunya akan tiba. Bibi pun menyebut bahwa bibi akan mengirim alamat Fang Yi kepadanya dan dia akan datang sendiri. Selain itu, dirinya akan meminta sepupu membawakan beberapa cemilan lokal untuk Fang Yi. Fang Yi pun berterima kasih untuk hal ini. Bibi pun menyebut bahwa sepupu harusnya tiba besok sore. Dengan ini dirinya akan menyerahkannya kepada Fang Yi. Fang Yi pun mengerti. Dirinya akan menunggunya. Lalu saat ini sepupu Fang Yi nyatanya sedang melakukan percakapan secara online dengan Spirit Revival Energy, Martial Pioneer Tim 7. Dan mengabari rekan-rekannya bahwa dirinya akan tiba besok sore. Serta sepupu juga melihat beberapa berita viral di kota Yanghuo. Lalu bibi Fang Yi pun ke kamarnya dan bertanya apakah dia sudah mengemasi barangnya. Sepupu Fang Yi pun kaget dan segera mematikan komputernya serta mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya sudah mengemasinya. Namun gadis ini tidak ingin mengganggu sepupunya dan ingin tinggal di hotel saja. Namun ibunya menyebut itu tidak mungkin. Itu tidak aman. Dirinya lebih percaya kepada Fang Yi. Ibunya juga berpesan untuk tidak menimbulkan masalah di rumah Fang Yi. Dan bantulah Fang Yi selama di sana. Gadis ini pun meminta ibunya untuk tidak khawatir, dirinya tahu itu. Lalu gadis ini menilai bahwa satu langkah pada waktu yang tepat tidak peduli yang terjadi. Sepupunya mudah ditangani daripada anomali. Lalu keesokan harinya si gadis pun sampai di alamat di mana rumah Fang Yi berada. Gadis ini pun menatap ke sebuah apartemen di depannya dan menyebut bahwa ini seharusnya adalah tempatnya. Lalu di saat yang sama Fang Yi pun keluar. Dan si gadis pun bertanya apakah ini sepupunya. Fang Yi pun seketika bertanya apakah ini Lin Yiyi. Lalu saat di rumah Fang Yi pun bertanya apakah Lin Yiyi sudah di sini untuk summer camp. Lin Yiyi membenarkan hal itu. Fang Yi pun mengerti jika butuh sesuatu maka Lin Yiyi bisa memanggil dirinya. Lin Yiyi pun mengerti dan mengucapkan terima kasih. Lalu Fang Yi pun menyerahkan kunci cadangannya. Dan dirinya akan kembali ke kamarnya lebih dulu. Kamar Lin Yiyi di seberang ruang tamu. Lin Yiyi pun mengerti dan meminta maaf karena merepotkan Fang Yi. Lalu Lin Yiyi yang melihat respon Fang Yi menilai bahwa sepertinya sepupunya orang mudah bergaul. Dia tidak akan ikut campur urusan dirinya. Di samping itu Fang Yi sendiri bertanya-tanya dalam pikirannya ini perasaan dirinya atau dia memang tidak hebat menyembunyikan kehadirannya. Waktu Lin Yiyi duduk di sofa tadi dirinya memang sedikit merasakan jejak energi spiritual yang asing. Fang Yi pun menduga bahwa Lin Yiyi juga seorang pionir. Jika demikian alasan Lin Yiyi ikut summer camp apakah sebenarnya karena anomali? Kemudian saat ini Lin Yiyi memberitahu timnya bahwa sepupunya kelihatannya baik. Tidak kelihatan akan ikut campur aktivitasnya. Lin Yiyi pun bertanya kapan mereka akan bergerak. Rekan-rekannya pun meminta Lin Yiyi untuk tidak terburu-buru. Tetaplah low profile. Situasi sedang kacau. Banyak zona polusi dan beberapa sudah dikuasai pionir lain. Rekan yang lain juga mendengar bahwa terakhir kali di sungai bawah tanah, dua tim bentrok. Lalu ada orang super kuat yang memotong matahari cuma dengan satu tebasan sampai pihak lain mundur. Mendengar hal ini rekannya pun kaget dengan satu tebasan memotong matahari ini. Pasti itu ekstrim atribut matahari. Jelas pionir tingkat tinggi. Lin Yiyi pun mengatakan bahwa untuk itu mereka harus berhati-hati. Kebangkitan energi spiritual belum resmi dimulai. Semua masih tersembunyi. Siapa yang tahu berapa banyak pionir level monster yang disembunyikan negara Xia? Mereka tidak boleh menarik perhatian. Dalam pikiran Lin Yiyi, Lin Yiyi akan melupakan hal ini dulu. Dirinya baru saja tiba, lebih baik jangan berkultivasi sekarang. Kalau Fang Yi sampai tahu, bakal susah menjelaskannya. Lalu 3 hari kemudian Fang Yi tidak menyangka tinggal bersama sepupu malah membuatnya banyak masalah untuk kultivasinya. Meditasi dan pengaturan napas terus-terusan terganggu. Bahkan latihan teknik pernapasan matahari bisa ketahuan.
Fang Yi juga baru sadar cahaya yang dihasilkan sangat menyilaukan. Tapi bagian yang paling mengerikan adalah terlalu sopan, etiket tanpa celah, mengerjakan pekerjaan rumah seperti orang OCD. Tapi tetap saja tidak menghentikan dia juga untuk menurunkan tingkat kewaspadaannya. Hanya dengan begitu dirinya bisa mengungkap identitas aslinya. Lalu di saat itu tiba-tiba ponsel Lin Yi berbunyi. Fang Yi pun bertanya mengapa teleponnya tidak dijawab, apakah ada teman yang menelpon. Fang Yi pun seketika pergi dan akan membiarkan mereka mengobrol. Dirinya akan kembali ke kamarnya lebih dulu. Segera Lin Yi menjawab panggilan ini. Lalu temannya pun memberi kabar bahwa besok akan terjadi pergeseran dunia lagi. Lin Yi seketika bertanya jam berapa. Temannya menyebut jam 3 sore. Lin Yi mengerti dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Dirinya pasti ada di sana. Dan mereka akan bertemu di pintu masuk kota yang Huo. Di saat yang sama nyatanya Fang Yi menguping pembicaraan ini. Fang Yi mengetahui bahwa kota yang Huo adalah kota kekinian di pinggiran. Cuma perlu 1 jam perjalanan. Seperti yang dirinya duga, Lin Yi juga seorang pioner. Untungnya dengan kekuatannya sekarang dia mungkin belum bisa mendeteksi dirinya. Tapi jika diperhatikan lagi, Lin Yi sudah berada di ranah Ghost Axe bintang 2 saat masih SMA. Dan mungkin sebentar lagi akan naik tingkat. Fang Yi pun bertanya-tanya apakah bakatnya terlalu hebat sampai membuat kepribadiannya agak aneh. Dan Fang Yi akhirnya juga mengetahui bahwa summer camp ini cuma kedok. Pergeseran dunia itu alasan sebenarnya Lin Yi datang. Dan pastinya Lin Yi sudah tahu soal pergeseran itu dan memanfaatkannya sebagai alasan ke sini. Setiap pergeseran dunia adalah peluang sekaligus cara untuk dirinya mendapatkan teknik baru untuk meningkatkan kekuatannya. Fang Yi pun penasaran atribut apa yang akan muncul di kota yang Huo kali ini. Fang Yi pun tidak terlalu peduli hal itu, apapun itu akan menjadi miliknya. Lalu keesokan harinya di kota yang Huo, saat Lin Yi tiba, Lin Yi nyatanya sudah ditunggu oleh rekan-rekannya. Salah satu wanita dengan nama Sandy Scam bertanya apakah Lin Yi tinggal di rumah sepupunya beberapa hari ini. Apakah dia tampan atau tidak? Lin Yi pun menyebut bahwa sepupunya orang baik. Soal penampilan cuma orang biasa yang standar. Jelas bukan tipe influencer tampan yang Scam suka. Lalu wanita lain dengan nama Sandy Old Sultry mengatakan kepada Scam untuk tidak lupa. Lin Yi sudah pernah bilang bahwa dia cuma salah satu di antara orang biasa. Lalu seorang pria meminta mereka untuk mencukupkan hal ini karena semua sudah di sini, maka mereka bisa segera masuk ke intinya. Lalu Lin Yi bertanya apakah rekan satunya tidak datang lagi. Pria ini pun menyebut bahwa mereka masih berenam, dia tidak datang. Old Sultry mengatakan bahwa dia memang selalu misterius begitu. Mereka sudah terbiasa dan segera mengajak Lin Yi pergi. Lalu di saat yang sama Fang Yi juga berada di sana dan memantau dari kejauhan. Fang Yi menilai bahwa sepertinya tim Lin Yi cukup low profile. Yang paling lemah saja ada di ranah Ghost Axe bintang 2. Dan pria tadi yang bicara bahkan bintang 3. Dari yang mereka katakan ada juga anggota kuat yang jarang muncul. Dan di atas gunung kota yang Huo ini muncul tanaman rambat turun dari langit. Persis seperti pohon kacang di cerita dongeng. Tanaman itu muncul secara acak di area sekitar kota yang Huo. Ini bertentangan dengan informasi sebelumnya yang mereka tahu di luar pemahaman mereka. Ini jelas sebuah pergeseran dunia. Tapi tidak berhubungan dengan cuaca atau reruntuhan struktur tanah. Ini anomali yang muncul entah dari mana. Melayang-layang tanpa menyebabkan kerusakan. Tidak mengeluarkan petir atau cahaya menyilaukan, hanya melayang diam muncul dan menghilang secara bergantian. Lalu saat tim Lin Yi tiba, Old Sultry kaget dengan pemandangan di depannya. Kalau dirinya tidak lihat sendiri, dirinya tidak akan percaya. Lalu Scam meminta mereka untuk menunggu. Mungkin tidak perlu maju lagi. Lin Yi pun seketika bertanya alasannya. Scam menyebut baru setelah melihat langsung dirinya merasa ada yang aneh. Seluruh tubuhnya dingin. Scam pun bertanya apakah mereka melihat rumor di forum internal. Dirinya kenal seseorang dari tim itu. Waktu tanaman itu muncul terakhir kali, mereka mencoba membuat kontak dengannya. Mereka jauh lebih kuat dari dirinya, bukan level rendah sama sekali.
Tapi setelah datang ke sini mereka semua menghilang. Dirinya bisa merasakannya. Mereka akan berakhir seperti tim itu. Bahkan tulang pun tidak tersisa untuk dikubur. Dan Kapter berakhir.